Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang untuk yang pertama, apa kemungkinan penyakit kelainan Bang Sopo? Itu yang pertama yaitu Parkinson disease adalah sindrom neurodegeneratif yang melibatkan beberapa motorik dan motorik sirkuit saraf, hilangnya sel-sel neuron di area tertentu dalam otak, termasuk substansia nigra atau yang disebut dengan black substance. Neuro di substansia nigra menghasilkan neurotransmitter pembawa pesan kimiawi yang memungkinkan sel-sel neuron untuk berkomunikasi dan disebut dengan dopamin. Nah, kemudian ini Parkinson. Substansia nigra adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel syaraf. Substansia nigra merupakan komponen penting dalam sistem motorik ekstrapiramidal yang memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Dan yang pertama untuk pars compacta, pada bagian ini neuron berpigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Dan yang kedua adalah pars reticularis, yaitu terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Kemudian yang kedua adalah jelaskan anatomi dari pons, medula oblongata, dan cerebellum. Nah, medula oblongata yang pertama itu ada piramis, yaitu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Kemudian ada oliva. Apa sih oliva itu? Itu adalah penonjolan yang disebabkan karena adanya pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral atau anterolateral dilewati oleh nukleus nervi vagus. Dan yang terakhir ada decussatio pyramidium, yaitu fungsinya untuk memisahnya traktus pyramidum. Medula oblongata. Nah, yang pertama tuh ada piramis juga, penonjolan karena ada yang pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Olivanya itu penonjolan karena ada pendesakan dari nukleus olivarius inferior, dan sulcus ventrolateral itu dilewati oleh nucleus nervi vagus. Kemudian decussatio pyramidiumnya itu memisahkan traktus pyramidium. Pusat vasomotor kardiorespi itu adalah trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossi Fasciculus cuneatus itu mengatur somatomotorik ekstremitas atas, dan fasciculus gracilis itu mengatur somatomotorik ekstremitas bagian bawah. Nah, berikut anatominya. Ada olfactory tract, ada substance anterior perforate, infundibulum, mammillary bodies, terus ada lateral geniculate body, dan lain-lain. Nah, pons ini yang bagian ventral, kemudian yang sebelah kanan ini bagian dorsal. Kemudian ini pars basilaris, ini anterior view. Kemudian ini juga nervi cranialis, terdapat vagus 10, baru ada aksesori 11, dan hipoglossal 12. Ini tegmentalis, yang ini cerebellum.
Nah, cerebellum itu dibagi jadi 3 yaitu arsi cerebellum, yaitu ada lobus flocculonodularis dan lingula nucleus fasciculus itu menjaga keseimbangan, yaitu yang kedua ada palea cerebellum, lobus anterior, uh, nucleus emboliformis et nucleus globosus itu fungsinya sebagai itu tonus otot. Kemudian yang neurocerebellum lobus posterior ini nukleus dentatus, kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini untuk preparatnya, itu gambarnya. Kemudian jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervaginam. Itu giancoid berbentuk hampir bulat dan merupakan tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pervaginam.